Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Hukum Keluarga. Untuk peringkasan tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Desi Asnita. Adapun anggota kelompok 3 itu saya sendiri, Ajeng Madatillah, dan teman saya Nailah Cahaya Putri. Yang pertama, ada hubungan keluarga dan hubungan darah. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena hubungan perkawinan. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Contohnya seperti mertua, ipar, anak tiri, dan lainnya. Sedangkan hubungan darah merupakan pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah ada 2 garis. Yang pertama, hubungan darah menurut garis harus ke atas dan ke bawah. Lalu yang kedua, hubungan darah menurut garis ke samping. Yang kedua ada asas perkawinan. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, asas monogami. Yang keempat, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Lalu yang terakhir, hak dan kedudukan suami istri harus seimbang. Lalu yang ketiga ada syarat perkawinan. Syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 membahas tentang syarat perkawinan yang bersifat material. Sedangkan pasal 12 membahas tentang syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Lalu yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia dan atau apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Lalu yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Lalu yang kelima, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Lalu yang keenam, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Lalu selanjutnya, syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 1974. Dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu akan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai pasal 3 sampai 5. Lalu yang kedua, setelah syarat-syarat diterima, pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.
pasal 6-7. Lalu yang ketiga, apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Lalu hari, tanggal, jam, tempat perkawinan akan dilangsungkan. Lalu yang keempat, barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang kepercayaan itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihari oleh 2 orang saksi. Maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap 2. Satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan pasal 10 sampai pasal 13. Lalu yang keempat, tata cara melangsungkan perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar, tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan, pengumuman, pencegahan, dan pelangsungan. Lalu yang kelima, ada akibat hukum adanya perkawinan. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Lalu yang keenam, ada hak-hak dan kewajiban suami istri. Suami istri yang tertera dalam pasal 30-34 tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, antara suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 3, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Lalu selanjutnya pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Ayat 2, rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat 1, pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Lalu yang ketujuh, ada pencegahan, pembatalan, dan putusnya perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tidak memenuhi syarat. Salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Lalu calon mempelai masih terkait dengan suatu hubungan perkawinan yang lain. Selanjutnya, pembatalan perkawinan.
Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa keputusan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah, sehingga perkawinannya dianggap tidak pernah sah. Lalu pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Lalu menurut pasal 71 KHI, perkawinan dapat batal apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain. Perempuan yang dinikahi masih dalam masa iddah, pernikahan yang dilaksanakan dengan terpaksa, dan pernikahan yang melanggar batas perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38. Yang pertama karena kematian, lalu yang kedua karena perceraian, lalu yang ketiga karena keputusan pengadilan. Yang ke-8, kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Harta bersama dalam perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 dan 36. Yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Yang ke-9, ada janji-janji perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29. Yang pertama, pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan kawin pada bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Lalu yang kedua, perjanjian tersebut dapat disahkan bila mana mendengar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan ini tidak merugikan pihak ketiga. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nailah Cahaya Putri. Langsung saja saya akan meneruskan penjelasan dari Ajeng. Yang ke-10, hukum harta perkawinan pada perkawinan kedua atau perkawinan selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 180, dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada gabungan harta benda menyeluruh antara suami istri. Bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 181, dalam pasal ini, bila ada anak dan keturunan dan perkawinan yang sebelumnya, suami atau istri yang baru oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang dahulu olehnya keturunannya dalam penggantian ahli waris dengan ketentuan bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi 1/4 bagian dan harta benda suami atau istri yang kawin lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 182, suami atau istri yang mempunyai anak-anak dan perkawinan yang terdahulu dan melakukan perkawinan berikutnya tidak boleh menyediakan kepada suami atau istri yang baru dengan perjanjian kawin itu keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelum ini. Lalu yang ke-11, pemisahan benda. Pasal 186, selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim, tetapi hanya dalam hal-hal yang pertama, bila suami dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran. Yang kedua,
Bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang. Atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya. Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal. Lalu yang ke-12 ada jenis-jenis perkawinan. Yang pertama, perkawinan beda warga negara. Menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan beda warga negara atau perkawinan campur adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berkelainan. Karena perbedaan warga negara dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, dasar hukum perkawinan campur ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 59 Ayat 1. Perkawinan campur tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat, dan untuk memenuhi syarat tersebut, kedua belah pihak menetapkannya sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara untuk terpenuhinya syarat-syarat perkawinan campur. Perkawinan beda warga negara dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan di Indonesia antara WNI dan WNA adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Lalu yang kedua, perkawinan beda agama. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komprimasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lalu yang ketiga, perkawinan di bawah tangan. Menurut hukum Islam, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik, rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Hanya dalam pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di kantor urusan agama atau KUA yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan pengertian perkawinan di bawah tangan, hanya disebutkan pengertian perkawinan secara umum dan tujuan perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.